Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita akan membahas induksi elektromagnetik bagian yang pertama dengan pokok bahasan 1. Flux magnet, kemudian yang kedua eksperimen daripada Faraday atau hukum Faraday, kemudian yang ketiga hukum Lenz. Jangan lupa berlangganan secara gratis dengan cara klik subscribe, dan jika ada yang tidak dipahami, silahkan tuliskan komen di channel ini. Dan tidak lupa juga share video pembelajaran ini ke teman-teman siswa-siswi semuanya. Baiklah, kita mulai bagian yang pertama, bahasan mengenai induksi elektromagnetik. Bagian yang pertama dengan pokok bahasan flux magnet. Induksi elektromagnetik ini merupakan bahasan yang sangat penting dipahami oleh siswa dan siswi semuanya, karena teori daripada induksi elektromagnetik ini akan menerangkan bagaimana cara kerja daripada trafo sebagai alat untuk penurun dan penaik tegangan, juga generator atau dinamo sebagai alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, seperti diketahui, ini trafo banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan kita mau ngecas HP. Nah, casan HP itu salah satunya alatnya itu adalah merupakan trafo, di mana fungsi trafo itu untuk menurunkan tegangan listrik dari tegangan PLN yang tegangannya itu adalah 220 volt, kemudian tegangannya itu diturunkan oleh trafo itu menjadi 5 volt, sesuai dengan kebutuhan tegangan yang diperlukan oleh HP. Nah, pada prinsipnya semua alat-alat elektronika itu menggunakan tegangan yang kecil, sedangkan tegangan dari PLN itu besarnya 220 volt. Seperti komputer, TV, radio, lampu LED, nah itu semuanya tegangannya itu kecil, sehingga tegangan yang berasal dari PLN itu harus diturunkan sesuai dengan kebutuhan daripada alat-alat elektronika tersebut dengan menggunakan trafo. Kemudian contoh yang kedua yaitu generator atau dinamo, yaitu sebagai pengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik ini sangat dibutuhkan sekali oleh umat manusia. Nah, sekarang kalau di rumah kalian itu mati listrik, apa yang kalian rasakan? Rumah misalkan menjadi gelap, kemudian tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan kipas atau AC. Kemudian kalau di rumahnya menggunakan pompa air, tidak ada air, sehingga tidak ada air, dan masih banyak lagi kegunaan daripada energi listrik ini, di mana tadi energi listrik ini dihasilkan oleh generator, di mana generator ini adalah tadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, bagaimana cara kerja trafo dan generator itu? Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik yang dikemukakan oleh Ørsted. Silakan kalian pelajari lagi mengenai video pembelajaran induksi magnet. Nah, Ørsted itu telah mengemukakan bahwa kawat yang berarus listrik itu akan menimbulkan induksi magnet atau akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Nah, kita sudah mempelajarinya, induksi magnet pada kawat lurus, kemudian yang kedua induksi magnet pada kawat melingkar, kemudian yang ketiga induksi magnet yang dihasilkan oleh kumparan atau solenoida, kemudian yang keempat induksi magnet yang dihasilkan oleh toroida. Silakan dipelajari kembali
pada video pembelajaran induksi magnet. Nah, tadi sudah dibahas bahwa kawat yang berarus listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang dibalik. Bisakah medan magnet menimbulkan arus listrik kembali? Nah, keadaan sebaliknya inilah yang dipelajari oleh Michael Faraday yang lahir tahun 1791 dan meninggal 1867, seorang fisikawan berkebangsaan Inggris. Nah, sebelum membahas mengenai eksperimen Faraday atau hukum Faraday, kita bahas dulu mengenai flux magnet. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai flux listrik. Ingat bahwa muatan listrik itu menghasilkan medan listrik. Kemudian, benda yang memiliki sifat magnet juga akan menghasilkan medan magnet. Nah, kalau sudah memahami mengenai flux listrik, saya kira akan mudah sekali untuk mempelajari flux magnet. Jadi tinggal menganalog saja. Flux magnet didefinisikan sebagai jumlah garis medan magnet atau garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Jadi ini adalah garis medan magnet. Ingat, garis medan magnet itu keluar dari kutub utara. Jadi di sini ada kutub utara magnet. Kemudian masuk ke kutub selatan. Jadi kutub selatannya itu ada di bawah. Nah, flux magnet itu adalah jumlah daripada garis medan magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Nah, itu adalah flux magnet. Bagaimana sekarang kalau misalkan garis medan magnetnya itu tidak menembus tegak lurus bidang seperti gambar ini? Nah, kalau medan magnetnya itu tidak menembus bidang secara tegak lurus, nah kita ambil yang tegak lurusnya, yaitu dengan cara menguraikan secara vektor garis medan magnet ini ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Nah, yang vertikal tentu nanti yang menembus bidang secara tegak lurus. Nah, di sini garis medan magnet ini membentuk sudut terhadap garis normal itu sebesar alfa. Apa itu garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Nah, kemudian selanjutnya garis medan magnet ini kita uraikan menjadi searah sumbu vertikal dan searah sumbu horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini, alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis medan magnet dan garis normal. Nah, B ini kita uraikan menjadi searah vertikal dan searah horizontal. Besarnya medan magnet searah vertikal atau yang menembus bidang secara tegak lurus itu besarnya B cos alfa. Sedangkan untuk yang horizontal ini tidak menembus bidang, itu besarnya B sin alfa. Ingat mengenai penguraian daripada sebuah vektor menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus pada pembelajaran vektor di kelas 10. Nah, dari definisi flux magnet, besarnya flux magnet ini dapat dirumuskan flux magnet itu sama dengan B. B-nya itu adalah besarnya medan magnet atau induksi magnet dikalikan dengan A. A-nya itu adalah luas bidang yang ditembus oleh garis medan magnet, kemudian dikalikan dengan cos alfa, di mana alfanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh B atau oleh arah B dan garis normal. Kemudian untuk lengkapnya, keterangannya adalah sebagai berikut. B adalah induksi magnet atau medan magnet, satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Atau B ini dinamakan juga dengan kerapatan garis medan magnet atau kerapatan garis gaya magnet tiap satuan luas. Kemudian A-nya itu adalah luas bidang yang ditembus oleh garis gaya magnet. Kalau A tentu satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis medan magnet dengan garis normal. Kemudian N ini adalah garis normal.
garis normal itu apa? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Kemudian ini adalah flux magnet atau jumlah garis medan magnet atau garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Satuannya adalah Weber atau biasa disingkat WB. Kemudian berikutnya yang kedua, eksperimen Faraday atau dikenal juga dengan hukum Faraday. Nah, untuk membahas mengenai hukum Faraday, perhatikan eksperimen virtual berikut ini. Pada video pembelajaran mengenai induksi magnet, sudah dibahas bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Hal itu dikemukakan oleh Ørsted seperti berikut ini. Ini adalah baterai, kemudian ini adalah kumparan. Nah, kalau kumparan ini diberi arus listrik, maka akan timbul medan magnet seperti ini. Ini yang bergerak itu adalah elektron. Nah, pergerakan elektron ini menunjukkan pada kumparan ini ada arus listrik. Nah, kumparan yang berarus listrik ini akan menghasilkan medan magnet. Jadi, dari percobaan Ørsted ini disimpulkan bahwa kalau kawat penghantar dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, sekarang pertanyaannya itu dibalik. Apakah medan magnet itu dapat menimbulkan arus listrik? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Faraday, yaitu dengan cara melakukan eksperimen. Eksperimennya dikenal dengan eksperimen Faraday. Nah, bagaimana eksperimen Faraday tersebut sehingga dapat menjawab apakah medan magnet dapat menghasilkan arus listrik? Sekarang perhatikan eksperimen Faraday tersebut. Nah, sekarang ujung-ujung kumparan ini dihubungkan dengan lampu. Kemudian ini adalah magnet tetap, di mana di sekitar magnet tetap itu akan timbul medan magnet yang arahnya itu dari utara ke selatan. Nah, sekarang kalau misalkan magnet ini digerakkan mendekati kumparan, ternyata tadi lampu itu menyala. Kemudian kalau magnet ini dikeluarkan dari kumparan, lampu ini juga menyala. Jadi lampu ini akan menyala jika magnet batang ini dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Nah, tapi kalau magnet batang ini diam, nah lampu ini tidak menyala. Jadi lampu ini akan menyala jika magnet batang ini bergerak masuk dan keluar seperti ini. Nah, dengan menyalanya lampu itu menunjukkan bahwa kumparan ini dialiri oleh arus listrik. Nah, itu adalah percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Jadi dengan melihat seperti ini, untuk menghasilkan arus listrik itu sangat mudah sekali, yaitu dengan cara memasukkan dan mengeluarkan magnet batang ke dalam kumparan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Faraday menemukan bahwa beda potensial atau gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar atau pada ujung-ujung kumparan dengan memberikan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh penghantar atau yang masuk ke dalam kumparan. Nah, dari percobaan tadi Faraday itu menerangkan sebagai berikut. Ini adalah
kumparan kawat, walaupun hanya 2 lilitan, yang dihubungkan dengan alat untuk mengukur tegangan listrik, misalkan galvanometer, atau boleh juga voltmeter. Pada saat magnet batang ini ada di bawah, misalkan di sini, garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan atau yang dilingkupi oleh kumparan itu hanya sedikit. Kemudian magnet batang ini kita masukkan ke dalam kumparan, maka terjadi perubahan jumlah garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan itu dari sedikit menjadi banyak. Atau dengan kata lain, terjadi perubahan pluk magnet yang dilingkupi oleh kumparan dari sedikit menjadi banyak. Nah, pada saat terjadi perubahan pluk magnet, yaitu pada saat digerakkan magnet ini masuk ke dalam, galvanometer ini menyimpang. Nah, kalau ujung-ujung kumparan ini dihubungkan dengan lampu, maka lampu tersebut itu akan menyala. Demikian juga pada saat magnet batang ini ditarik ke bawah, terjadi perubahan jumlah garis medan magnet yang dilingkupi oleh kumparan dari banyak menjadi sedikit. Nah, waktu ditarik ini, voltmeter atau galvanometer ini menyimpang, tapi menyimpangnya itu ke sebelah kiri. Ini menunjukkan penyimpangan daripada galvanometer ini, menunjukkan bahwa pada kawat ini timbul arus listrik atau timbul tegangan atau GGL. Kemudian pada saat batang magnet ini didiamkan, maka jarum galvanometer ini dalam keadaan diam. Ini artinya pada kumparan ini tidak mengalir arus listrik. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa arus listrik ini hanya akan timbul pada saat terjadi perubahan pluk magnet yang dilingkupi atau yang masuk ke dalam kumparan dari sedikit menjadi banyak, yaitu pada saat masuk. Nah, sedangkan pada saat magnet batang ini diam, ini tidak terjadi perubahan pluk magnet. Kemudian dari hasil eksperimen tersebut, Faraday itu merumuskan sebagai berikut. GGL induksi atau tegangan induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu pengantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan pluk magnetik yang dilingkupi oleh pengantar atau kumparan tersebut. Nah, pernyataan ini dinamakan juga dengan hukum Faraday. Jadi, tegangan itu berbanding lurus dengan laju perubahan pluk yang masuk ke dalam kumparan atau yang dilingkupi oleh pengantar. Ini artinya kalau kita memasukkan magnet ini dengan cepat, maka GGL-nya itu akan besar. Demikian juga kalau kita mengeluarkan magnet batang ini dengan cepat, maka GGL yang timbul itu akan besar atau tegangan yang timbul itu akan besar. Karena di sini GGL induksi sebanding dengan laju perubahan pluk magnet. Pernyataan ini dinamakan juga dengan hukum Faraday. Nah, dari rumusan di atas dapat dituliskan itu menjadi E-nya itulah GGL atau tegangan, itu sama dengan min N kali delta pluk per delta T. N-nya ini adalah jumlah lilitan. Nah, kalau ini cuma 2 lilitan. Delta pluk ini adalah perubahan pluk. Nah, perubahan pluk ini bisa dari sedikit menjadi banyak, yaitu pada saat magnet batang itu dimasukkan. Bisa juga perubahan pluk ini dari banyak menjadi sedikit, yaitu pada saat magnet batang ini dikeluarkan. Sedangkan delta T ini adalah selang waktu perubahan pluk. Nah, delta pluk dibagi dengan delta T itu dinamakan dengan laju perubahan flux magnetik. Atau lebih jelasnya, E-nya itu adalah GGL induksi,
satuannya Pol, kemudian delta plug, ini adalah perubahan plug magnetik, satuannya Weber, M-nya di sini banyaknya lilitan, kemudian delta T-nya itu adalah selang waktu. Nah, tanda negatif pada rumusan hukum Faraday ini adalah penyesuaian dengan hukum Lenz. Lenz-nya pakai Z. Nah, mengenai hukum Lenz ini akan dibahas kemudian. Nah, dari percobaan tersebut, peristiwa terjadinya arus listrik pada kumparan akibat perubahan plug magnet yang masuk atau yang dilingkupi oleh kumparan itu dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Kemudian arus yang timbul itu dinamakan dengan arus induksi, dan GGL yang timbul itu dinamakan dengan GGL induksi. Jadi induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya GGL atau timbulnya arus akibat perubahan plug magnet yang dilingkupi oleh suatu penghantar atau yang masuk ke dalam penghantar. GGL yang timbul itu dinamakan dengan GGL induksi, sedangkan arus yang timbul itu dinamakan dengan arus induksi. Kemudian berikutnya bahasan yang ketiga, yaitu hukum Lenz. Hukum Lenz ini membahas mengenai arah arus induksi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Faraday, bahwa arah arus induksi yang dihasilkan oleh gerakan keluar masuknya magnet dalam kumparan ternyata bolak-balik. Nah, kalau kita perhatikan bahwa arah arus yang mengalir pada kumparan, arahnya itu adalah bolak-balik. Berkaitan dengan arah arus induksi yang bolak-balik itu, Hendrik Friedrich Lenz yang lahir 1804 dan meninggal 1865 menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang melawan gerakan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Pernyataan Hendrik Friedrich Lenz ini dinamakan juga dengan hukum Lenz. Nah, untuk memahami hukum Lenz, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, jika magnet batang ini diam, tidak ada perubahan plug magnetik yang dilingkupi oleh kumparan, maka tidak ada arus induksi yang mengalir. Jadi kalau misalkan magnet batang ini diam, di sini belum ada arus induksi karena tidak ada perubahan plug magnetik yang masuk atau yang dilingkupi oleh kumparan. Kemudian keterangan gambar ini menunjukkan bahwa plug magnet dari magnet tetap masuk ke dalam kumparan. Ini tanda panahnya masuk, ya. Sehingga terjadi perubahan plug magnet yang dilingkupi atau yang masuk ke dalam kumparan dari sedikit menjadi banyak. Akibatnya timbul arus induksi pada kumparan tersebut. Ini adalah hukum Faraday. Arus induksi yang timbul pada kumparan akan menghasilkan medan magnet. Ini adalah hukum Ørsted yang arahnya melawan gerakan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap. Nah, ini adalah hukum Lenz-nya. Jadi gambar ini menerangkan bahwa jika magnet batang ini masuk ke dalam kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnet
atau jumlah garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan, yaitu dari sedikit menjadi banyak. Maka pada kumparan ini akan timbul arus induksi. Nah, itu adalah hukum Faraday. Nah, arus induksi yang timbul itu akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, itu adalah hukum dari Ørsted. Nah, medan magnet induksi ini akan melawan gerakan daripada magnet batang. Nah, kalau melawan gerakan magnet batang, maka ujung yang sebelah kanan sini harus merupakan kutub utara. Kutub utara dengan kutub utara maka akan saling tolak menolak. Dengan kata lain, magnet batang ini pada saat dimasukkan ke dalam kumparan akan mengalami penolakan oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi. Nah, dengan mengetahui ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan yang dihasilkan oleh arus induksi, maka kita dapat menentukan arah arus induksinya, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah medan magnet, kemudian lipatan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah arus. Maka ibu jarinya menunjukkan ke sini, maka arah arusnya itu adalah ke bawah di sini, ya. Jadi pada lilitan luar ini akan terlihat arah arusnya itu ke bawah seperti ini. Ini lilitan luar. Lilitan belakangnya arahnya itu ke atas. Nah, itu cara menentukan arah arus induksi yang dikemukakan oleh Hendrik Fredrik Lens. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu pada saat magnet batang ini ditarik keluar. Nah, sekarang perhatikan untuk gambar B. Gambar B ini menunjukkan plug magnet dari magnet tetap keluar dari kumparan sehingga terjadi perubahan plug magnet yang dilingkupi oleh kumparan, yaitu dari banyak menjadi sedikit. Akibatnya timbul arus induksi pada kumparan tersebut. Arus induksi yang timbul pada kumparan ini akan menghasilkan medan magnet yang arahnya itu melawan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tetap. Jadi pada saat magnet batang ini keluar, terjadi perubahan jumlah garis medan magnet atau plug magnet dari banyak, jadi waktu magnet batang ini di dalam, menjadi sedikit, yaitu waktu ditarik ke luar. Nah, waktu terjadi perubahan plug magnet ini pada kumparan, ini terjadi arus induksi. Jadi waktu ditarik pada kumparan itu terjadi arus induksi. Arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi ini akan digunakan untuk melawan gerakan daripada magnet batang. Sehingga karena ini ditarik keluar, maka kutub magnet induksi di sebelah kanan kumparan ini adalah kutub selatan, dan yang sebelah kiri merupakan kutub utara. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah arus induksinya di sebelah luar kumparan ini arahnya akan ke atas, ke sini, dan yang di bagian dalam itu akan ke
bawah. Nah, itu cara menentukan arah arus induksi dengan menggunakan hukum Lenz. Jadi dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa magnet batang ini pada saat masuk ini akan ditolak atau akan dilawan oleh magnet yang dihasilkan oleh arus induksi. Kemudian pada saat mau keluar, magnet batang ini itu akan ditarik. Jadi waktu masuk magnet batang ini akan ditolak, waktu keluar magnet batang ini akan ditarik. Untuk lebih memahami konsep induksi elektromagnetik pada bahasan fluks magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Sebuah bidang seluas 200 cm persegi berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 8 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Tentukan fluks magnet pada bidang tersebut apabila garis normal bidang dengan garis gaya magnet membentuk sudut A 0 derajat, B 60 derajat, dan C 90 derajat. Dari soal itu diketahui luas bidang yang ditembus oleh medan magnet besarnya 200 cm persegi. Nah, ini diubah dulu ke dalam meter persegi karena satuan B-nya dalam Tesla, dikalikan dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ini 200 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian B atau kuat medan magnetnya besarnya 8 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, yang ditanyakan adalah flux magnet jika alfanya 0 derajat atau jika sudut antara garis normal dengan garis medan magnet 0 derajat. Ini artinya garis normal dengan garis medan magnet itu berhimpit atau tegak lurus terhadap bidang. Kemudian yang B, flux magnet jika alfanya sama dengan 60 derajat. Kemudian yang C, flux magnet jika alfanya 90 derajat. Ini artinya garis normal dengan garis medan magnet membentuk sudut 90 derajat. Atau dengan kata lain, garis medan magnet sejajar dengan bidang. Nah, kalau sejajar dengan bidang, itu berarti flux magnetnya itu sama dengan 0. Karena tidak ada medan magnet yang menembus bidang tersebut. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk yang jawaban yang A, yaitu flux magnet jika alfanya itu sama dengan 0. Flux magnet sama dengan B-nya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2, A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kali cos 0. Ya tahu cos 0 itu besarnya itu sama dengan 1. 8 kali 2 itu sama dengan 16, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi besarnya flux magnet jika alfanya 0 derajat besarnya 16 kali 10 pangkat min 4 Weber. Kemudian yang B, flux magnet jika alfanya itu sama dengan 60 derajat. Flux magnet itu sama dengan B, B-nya itu 8 kali 10 pangkat min 2, A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2, cos alfanya sama dengan 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa cos 60 itu nilainya itu setengah. Setengah kali 2 sama dengan 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi besarnya flux magnet jika sudut antara garis medan magnet dan garis normal 60 derajat besarnya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 Weber. Kemudian yang C, flux magnet jika alfanya itu sama dengan 90 derajat.
Seperti tadi sudah diungkapkan, besarnya plug magnet jika alfanya 90 derajat itu sama dengan 0. Karena di sini cos 90 itu besarnya sama dengan 0. Jadi 0 kali 2 itu sama dengan 0, kali 8 sama dengan 0. Nah, itu nomor 1. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Sebuah solenoida atau kumparan ini memiliki 1000 lilitan, berada dalam medan magnetik, sehingga solenoida dipengaruhi oleh plug magnet sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Jika plug magnetnya itu berubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 Weber dalam waktu 2 sekon, maka tentukanlah besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung solenoida tersebut. Diketahui ini dari soal, N-nya atau jumlah lilitan daripada kumparan itu sama dengan 1000 lilitan, atau bisa juga ditulis 10 pangkat 3 lilitan. Plug magnet awal itu besarnya 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Kemudian berubah plug magnetnya menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. Selang waktu perubahan plugnya itu memerlukan waktu 2 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya GGL atau gaya gerak listrik atau tegangan ujung-ujung solenoida. Kita langsung jawab saja. Langkah pertama, kita cari dulu besarnya perubahan plug. Perubahan plug itu besarnya sama dengan plug akhir dikurangi dengan plug awal. Plug akhirnya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3, kemudian plug awalnya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi besarnya perubahan plug magnetnya 3 dikurangi 4 itu sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 3 Weber. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus hukum Faraday. E sama dengan min N kali delta plug per delta T. N-nya sama dengan 10 pangkat 3. Min-nya ini ditulis, ini hanya penyesuaian dengan hukum Len, ya. Kemudian perubahan plugnya itu sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian delta T-nya itu sama dengan 2. Min kali min ini adalah positif. Nah, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau ini dapat dicoret habis. Nah, tanda min di sini ini hanya penyesuaian dengan hukum Lenz bahwa arus induksi itu akan menghasilkan medan magnet induksi yang selalu melawan penyebab terjadinya arus induksi. Oke, video tutorial ini selesai. Semoga siswa dan siswi semuanya mudah untuk memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komentar. Jangan lupa berlangganan secara gratis dengan cara klik subscribe.